the Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Oke, viewer, ketemu lagi dengan The Inspirative TV channel with Mr. Ali during 10 minutes. Sekarang saya akan mengupas tuntas tentang something that happen in Malang City. Ya. Oke lah, kami ambil judul Hati, Telinga, dan Mata. Ini dikutip dari buku sahabat gue. Ada seekor kucing yang cantik sekali. Bulunya lembut dan halus bagai sutra. Dan kucing yang cantik itu milik salah satu keluarga di sebuah kampung di kota Apple Town atau Apple City. Di mana itu? Malang dong. Ya. Kucing itu biasa dipanggil Leci. Sebut saja Leci. Call him Leci. Leci punya bulu yang indah dan sangat lucu. So funny. Dan dia sangat pandai sekali. Ada 4 kata yang diajarkan kepadanya, yaitu Leci berdiri, Leci pergi, dan Leci tidur. Setiap dipanggil namanya pasti datang dengan berlari. Setiap disebut kata yang sudah diajarkan pasti mengikuti. Sesuai perintah majikan. Ada 4 kata itu yang selalu diikuti sama Leci dan diajarkan oleh majikannya. Keluarga itu sangat sayang dan peduli kepada Leci. Kucing lucu yang manis dan berbulu seperti sutra. Kemanapun mereka pergi, kemanapun keluarga itu pergi, Leci sering diajak, seolah Leci adalah bagian tak terpisahkan dari keluarga itu. Bayangkan saja, hanya dengan bisa memahami 4 kata saja, Leci begitu mendapat tempat yang istimewa di keluarga itu. Semua sayang sama Leci. Bagaimanapun dengan manusia yang banyak mengenal kata-kata. Think about that. Jadi pikirkan itu. Kata-kata yang terangkai secara sadar oleh kerjasama yang sempurna dari mata, telinga, dan hati itu benar. Walaupun Leci punya mata, telinga, dan hati, Leci tetap hewan peliharaan. Ia tetap seekor hewan yang tidak banyak memberikan manfaat yang lebih bagi keluarga itu. Karena Leci, si kucing yang manis, hanya memiliki daya emosional dari rangsangan atau stimulus yang diberikan oleh majikannya. Perintah yang diberikan hanya searah dan tidak terjadi komunikasi 2 arah. Dan tidak ada umpan balik. Secara aktif itulah yang membedakan manusia dengan hewan. Bahkan Allah menyebut manusia lebih buruk dari hewan, sebagaimana dijelaskan Allah dalam KS 7 ayat 179. Walau qadzarna li jahannama kasiron minal jinni wal insi lahum kulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la basma'una biha yasma'una biha aulia ulaika kal an'ami balhum adallu ulaika humul ghafilun. Okay, the meaning. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk
isi neraka jahanam, kebanyakan dari jin dan manusia. Kenapa? Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya. Dan untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetap tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka dengan egonya, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagaimana binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi, lebih sesat. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Ayat ini dialamatkan kepada manusia yang tidak pandai bersyukur dengan karunia mata, telinga, dan hati yang telah diberikan oleh Allah. Bagi hewan, manfaat mata, telinga, dan hati digunakan hanya untuk memenuhi kebutuhan emosional belaka. Sedangkan emosi hanya memperhitungkan rasa enak dan rasa tidak enak, rasa puas dan rasa tidak puas, rasa senang dan tidak senang. Jika tidak memenuhi rasa itu, maka hewan akan melampiaskan emosinya dengan merusak, merampok, merampas barang orang. Gak peduli dengan resikonya. Bagi manusia, Allah menyebut dengan penglihatan, pendengaran, dan hati, suatu fungsi yang tidak terjadi pada binatang, suatu fungsi yang tidak terjadi pada hewan. Dan Allah menegaskan adanya hubungan aktif transitif antara orang tadi. Allah mengisyaratkan di dalam KS 22.46, afalam yashiru fi al-ardi fatakuna lahum qalubu ba'kiluna biha au adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi? Lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Di dalam dada. Secerdah apapun mata melihat, sejelas apapun telinga mendengar, namun jika sinyal tidak diterima utuh oleh hati, semua tetaplah sia-sia. Dari keterangan firman tadi, 3 unsur mata, telinga, dan hati merupakan senyawa yang saling terkait. Hati merupakan organ penerima, receiver. Semua tetaplah sia-sia. Dari keterangan firman tadi, unsur mata, telinga, dan hati merupakan senyawa yang saling terkait. Hati merupakan organ penerima, yaitu receiver, yang mengurai sinyal dari radar eksternal. Mata dan telinga, karena saling terkait, maka ketiganya harus selalu dijaga. Dan dipelihara agar balance, agar seimbang. Ibarat mata pedang, jika bereaksi dengan udara yang sering digunakan untuk bekerja, lama-kelamaan akan tumpul. Agar lebih tajam, maka perlu dirawat dengan diasah. Begitu pula dengan mata, telinga, dan hati perlu dilatih agar makin tajam, sensitif menerima sinyal bagi informasi yang diterimanya. Dengan kepekaan, maka kita akan menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Karena rasa syukur maupun ingkar akan nikmat Allah terlahir dari kerja ketiganya, sebagaimana firman Allah dalam KS 23.78. Wa huwallazi ansha'a lakumus syam'a wal absara wal afidata qalilan ma tashkurun. The meaning, dialah yang telah menciptakan bagi kamu sekalian pendengaran, penglihatan,
dan hati. Amat sedikitlah kamu yang bersyukur tentang itu. Untuk memperkaya rasa syukur, Rasulullah juga memberi isyarat agar kalian menjadi manusia yang kaya akan rasa syukur. Berkunjunglah ke saudara-saudara yang sedang sakit, dan mata kita dilatih untuk melihat sendiri betapa sedih orang-orang yang diuji oleh Allah dengan sakit. Tidak hanya dirinya, sanak keluarganya juga akan ikut merasa sedih yang sakit cuma bisa tidur berbaring. Tidak bisa melakukan aktivitas apalagi produktivitas, siapapun ikut menjadi repot, apalagi harus menyiapkan biaya yang kadang tidak sedikit. Suasana itu memungkinkan seseorang akan tersentuh hatinya bersyukur atas nikmat kesehatannya. Namun jika hati kita belum terlatih sensitif dengan mempertajam kepekaan sosial, maka suasana itu pun tidak akan menyentuh kesadarannya. Nah, itu tadi kita sebetulnya harus memperkaya rasa syukur dari mata, telinga, dan menuju ke hati kita, supaya kita itu punya kepekaan dan rasa sensitivitas dengan sesuatu yang kita lihat dan kita dengar secara langsung. Seperti halnya kita menjenguk orang-orang yang sedang kena musibah, orang sakit, orang dan musibah-musibah lain, ataupun orang difabel, misalnya mereka kita berteman sama mereka, jadi kita ada rasa syukur karena mereka, ya Allah, saya tidak seperti mereka, saya utuh. Nah, seperti itu ya. Jadi kalaupun ada orang yang punya kaki satu, kamu pun juga harus bersyukur karena memang itulah ujian dari Allah buat kamu. Kamu melihat ada juga yang kehilangan kaki dua. Nah, kayak gitu kamu harus juga rasa bersyukur. Ada yang kakinya dua hilang juga, kamu masih bisa bersyukur. Ada yang kakinya lengkap, matanya lengkap, tangannya lengkap, tapi dia berbaring di tempat tidur dengan sakit jantung. Nah, seperti itu. Jadi kita harus melihat, jangan selalu di atas kita, jangan melihat ada kesempurnaan di depan kita, padahal belum tentu mereka juga sama dengan kita. Yang penting kita itu pandai-pandai bersyukur, dan rasa syukur itu harus terus kita pelihara dan kita perkaya. Oke, viewer, itu tadi ulasan tentang memperkaya rasa syukur dengan dari mata, telinga, dan hati. Wabillahi taufiq walhidayah, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time with the same time and same channel. Goodbye.